Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tanaman sehat itu bukan cuma soal pupuk, tapi juga soal perlindungan dari penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subur, salam makmur buat petani Indonesia. Oke, semoga petani Indonesia dimanapun yang nonton ya, diberi kesehatan, kekuatan, dan tetap menjaga pasokan pangan di negeri ini, teman-teman. Kalian luar biasa. Oke, sekarang ini umur cabai saya ini udah memasuki umur 19 hari setelah tanam ya, teman-teman. Oke, bisa dilihat nih. Oke ya, langsung saja ya untuk pembahasan video kita hari ini. Saya hari ini akan menyemprot fungisida, teman-teman. Nah, langsung saja saya sepil ya fungisidanya. Ya, ini teman-teman. Fungisida namanya Bion M, teman-teman. Nah, ini fungisida dari Syngenta. Nah, dari Syngenta ya. Ini fungisida dari Syngenta, dan menurut saya ini bukan sekedar fungisida biasa, karena dia punya kerja ganda, artinya bekerja dari dalam dan juga dari luar. Wah, luar biasa ini, teman-teman. Ini kan kerjanya secara dua ganda ya, dari luar dan dalam. Dari dalam mungkin kayak semacam sistemik dan kontak. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Ini kerjanya ini sistemik dan kontak. Nah, kedua yang paling spesial, dia itu ada kandungan aktif, bahan aktif ini asibenzolar S-metil. Nah, saya jelasin, teman-teman ya. Nah, benzolar S-metil ini apa sih? Ini bukan S-metil ini 1% ya. Ini bukan racun jamur, tapi semacam pengaktif kekebalan tanaman. Jadi tanaman cabai kita ini dikasih sinyal biar sistem imunnya aktif kayak manusia ketika minum gitu, ataupun kayak divaksin. Terus jadi yang kedua ini Moncozeb, kandungannya 48%. Ini bahan kontak yang tugasnya langsung melindungi permukaan daun dan buah dari jamur. Nah, kita menjelang kalau kita di fase vegetatif ini kan kita fokus ke daun dulu, teman-teman, kayak bercak-bercak daun, nah, ataupun penyakit-penyakit jamur lainnya seperti layu batang kayak itu. Ini Moncozeb ini sangat ampuh, teman-teman, bahan aktif ini. Jadi kalau untuk menjelang panen itu kan biasanya antara pantek terus juga sangat ampuh dari dicegah dari ini bahan Moncozeb ini. Nah, kombinasi dua ini bikin Bion M cocok banget buat kondisi cuaca lembab kayak pagi-pagi yang banyak embun, teman-teman, atau pas hujan ya, yang keseringan hujan setiap hari, itu sangat cocok banget ini pakai Bion M. Saya rekomendasiin. Maaf ya sebelumnya, saya ini bukan sales ini. Saya hanya rekomendasiin sesuai pengalaman saya. Kalau teman-teman punya alternatif lain ya monggo. Saya hanya rekomendasiin sesuai pengalaman saya, teman-teman. Maaf ya teman-teman juga kalau suaranya agak bising karena ini anginnya cukup kencang hari ini. Terus saya biasanya pakai ini mulai usia tanam sekitar 2 minggu. Dosisnya ringan, 1 sampai 2 gram per liter, teman-teman. Atau kita bisa sendokin pakai sendok makan itu. Sendok makan sekitaran 3 sendok makan. Biasanya saya pakai 16 literan.
Nah, saya cerita teman-teman, saya itu pernah ngalamin musim hujan ya, kayak ke waktu bulan biasa musim hujan kemarin-kemarin tuh, waktu saya tanam periode pertama dulu tuh, tiap sore hujan dan jamur tuh langsung nongol di beberapa tanaman. Tapi yang rutin saya semprot itu pakai Bion M. Itu daunnya tetap sehat teman-teman, apalagi masuk fase buah itu teman-teman. Pakai Bion M itu lebih ke pencegahan, karena walaupun kering, kadang tuh embun pagi ataupun penyiraman pakai drip itu yang berlebihan tuh bisa tetap munculin jamur ya teman-teman, biarpun kemarau seperti sekarang ini. Dan buat teman-teman yang punya masalah layu batang, ini cocok juga ini, yang mungkin yang saat ini sedang nanam cabai, sedang ngalamin layu batang, Bion M ini juga bisa bantu. Layu batang itu kadang disebabkan jamur atau bakteri ya teman-teman, dari tanah yang nyerang akar naik ke batang. Ini dari biasanya kan gini kan lembab ya teman-teman ya, kalau udah habis disiram itu. Nah, dari akar naik ke batang, terus dia tuh nyerang sel-sel tanaman itu teman-teman. Itu bahaya banget itu. Tuh kalau nggak dicegah, itu jamur itu kan sifatnya spora ya teman-teman. Kalau di sini nanti dia sporanya rembet ke sebelah. Nah, tuh kalau sekiranya teman udah tahu itu akibat layu batang, itu mending dicabut aja teman-teman menurut saya, karena nanti bisa nularin cepet ya. Cabut segera, ini lubang tanamnya ini langsung disiram pakai ini Bion M ini, spray aja, gak apa-apa dikocor biar mati aja sekalian. Nah, terus kadang-kadang itu kalau kita ini kan lagi pencegahan ya teman-teman, pencegahan itu pakai Bion M, nanti insya Allah layu batang atau segala macam itu bisa dicegah teman-teman. Tapi ingat ya, Bion M ini bukan satu-satunya solusi teman-teman. Kita harus tetap jaga kesehatan tanam, drainase, dan satu lagi yang paling penting, rotasi fungisida. Nah, saya biasa ganti-ganti, misalnya nih kadang pakai antrakol, terus yang terakhir saya Amistaltop. Saya punya rotasi 3 bahan ya, 3 bahan fungisida ini. Kalau enggak kita rotasi nanti bakteri ataupun jamurnya itu kebal teman-teman, kalau enggak kita punya rotasi nanti. Nah, kalau dibandingin sama antrakol nih untuk Bion M, misalnya nih menurut saya Bion M ini punya keunggulan karena sistemik juga. Nah, sistemik juga ini teman-teman. Tapi dari apa namanya ya, dari perbandingan dua produk itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing teman-teman. Kalau antrakol itu dia ini kan ini teman-teman ya, biasa misalnya ya, dia itu menurut saya antrakol itu cuma kontak, nggak ada sistemik, nggak ada sistemiknya, dan dia mengandung zinc ya. Antrakol itu kan mengandung zinc, itu banyak dipakai, itu kan fungisida sejuta umat petani teman-teman ya. Dia itu kan bagus buat daun itu. Tapi kalau sudah masuk musim hujan atau penyakit udah mulai nyebar, saya lebih pilih Bion M teman-teman. Oh ya, jangan lupa ya pakai perekat teman-teman. Nih, saya pakai perekat nih, apapun merek perekat. Basing lah, saya nggak rekomendasiin merek-merek perekat. Saya nggak tahu nih merek Leontin, nggak tahu ini. Yang penting saya pakai perekat, dah itu aja. Perekat semprot biar Bion M nya tetap nempel bagus di daun, karena kalau enggak kadang kena embun ya, atau angin kayak gini nih ya,
Duh. Angin kayak gini nih bisa cepat hilang teman-teman. Dia tuh kan bentuknya granul ya. Tuh, granul bedak itu. Ya kalau kering biasa itu kan kalau bedak di muka itu, misalnya kalau teman-teman pakai bedak di muka itu udah kering tuh katakan kalau digoyang-goyang tuh kan rontok sendiri tuh di muka itu. Nah, itu. Saya biasa semprot 7 hari sekali teman-teman untuk fungsida ya. Minggu ini BNM, minggu depan antrakol, minggu depannya nanti amistartop, seterusnya muter terus rotasi. Tuh kalau ini teman-teman, kalau untuk pencegahan ya saya pakai 7 hari sekali nih. Kalau gejala muncul bercak daun ya, saya nggak bisa nunjukin bercak daun nih. Alhamdulillah ini sehat tanaman saya. Kalau bercak daun nanti kita monitoring lah. Nanti kita bisa kasih info ini ya, bercak daun seperti apa yang akibat jamur. Saya itu kalau udah kena bercak daun atau segala macam itu saya intervalnya lebih dipercepat teman-teman, 5 hari sekali. Beyond M, antrakol, amistartop gitu 5 hari sekali. Nah teman-teman, yang penting diingat ya, tanaman sehat itu bukan cuma soal pupuk, tapi juga soal perlindungan dari penyakit. Jangan nunggu daun bolong dulu baru semprot. Nah, kita harus main di depan, cegah dari awal. Itulah yang perlu kita ingat nih teman-teman. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, itu dulu ya sharing hari ini ya untuk masalah Beyond M. Oke, langsung saja kita tutorial pengaplikasian ya, dipakai tangki kocor 16 liter. Oke ya, langsung saja di lokasi peracian teman-teman. Oke ya, masuk di lokasi peracian. Mungkin dari penjelasan saya ini dari awal sampai akhir, semoga aja bisa dimengerti ya teman-teman. Maaf ya kalau ada bahasa yang kurang dimengerti. Bisa lah tanya-tanya aja di kolom komentar, nanti kita sharing. Enggak saya abaikan teman, langsung saya jawab insya Allah. Yang penting tetap dukung channel saya teman-teman ya, untuk bisa berbagi pengalaman. Oke. Ini lahan saya teman-teman, alhamdulillah ini pertumbuhan lumayan relatif bagus teman-teman. Jadi gini teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui juga ya, fungsida ini kan ini teman-teman, pencegahan untuk jamur ya. Nah itu kalau bisa itu jangan dicampur sama jangan dicampur pakai pupuk ataupun insek ya, itu janganlah. Kita lebih baik majemuk sendirian aja itu ya. Nanti takutnya keasaman dari air penyempraian itu kurang bagus dan akhirnya bikin tanaman stres. Kalau kita pakai fungsida sendiri aja nggak apa-apa, kita capek dalam penyempraian, yang penting tanaman kita ini nggak stres teman-teman. Nah maaf ya, anginnya cukup cukup kenceng hari ini. Oke ya, langsung kita praktekkan nih. Ini saya biasalah pakai dosis 16 literan nih untuk tangkinya. Ini saya pakai
3 sendok teman-teman. 3 sendok makan ya. 1, 2, 3. Oke, langsung aduk. Kita langsung aduk teman-teman. Oke ya, ini udah tercampur. So kita tuang teman-teman. Nah ini tips ya buat teman-teman ya. Kita kalau pakai perekat itu langsung kita masukin di tangki aja teman-teman, jangan dicampur ya. Nanti kalau perekat itu kan kayak bahan sabun ya. Kayak bahan sabun itu nanti dia berbusa teman-teman. Nah, kalau kita dituang nanti susah nuangnya teman-teman, nanti dia berbusa gini ngumpul, itu susah, kita repot. Lebih baik kita tuang di sini aja perekatnya. Satu tutup aja lah perekat cukup. Oke ya, langsung tuang teman-teman. Oke, cukup ya. Cukup sekian ya dari saya. Saya mau lanjut kerja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subur, salam makmur buat petani Indonesia.